kali ini kita akan membahas penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Nah, yang pertama itu ada aktivitas manusia dalam ruang. Aktivitas manusia dalam ruang adalah segala bentuk kegiatan manusia yang dipengaruhi oleh kondisi geografis seperti bentuk lahan, iklim, sumber daya alam, aksesibilitas, dan jaringan transportasi. Contoh aktivitasnya yaitu ada pertanian di dataran rendah dan tanah yang subur. Yang kedua ada perdagangan berkembang di pusat kota dan jalur transportasi yang strategis. Yang ketiga ada permukiman tumbuh di daerah dekat sumber air dan topografi datar. Yang keempat ada pariwisata yang maju di kawasan pantai, pegunungan, dan warisan budaya. Dan yang terakhir, industri. Biasanya muncul di kawasan yang dekat bahan baku, tenaga kerja, dan pasar. Penerapan geografinya digunakan untuk menganalisis pola persebaran penduduk dan migrasi. Yang kedua, mengukur keterjangkauan ruang, akses pendidikan, lahan, kesehatan, pasar. Menentukan lokasi ideal bagi fasilitas umum atau industri. Dan yang terakhir, mengkaji dinamika kota seperti urbanisasi dan suburbanisasi. Nah, struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Struktur sosial berkaitan dengan penyusunan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, sedangkan stratifikasi sosial adalah pelapisan masyarakat berdasarkan status sosial, ekonomi, pendidikan, atau pekerjaan. Nah, kaitannya dengan geografi, kondisi geografi mempengaruhi jenis pekerjaan sehingga berpengaruh pada lapisan sosial. Contohnya, masyarakat pesisir bekerja jadi nelayan. Dataran rendah biasanya ada petani sawah dan di perkotaan ada pekerja industri atau jasa. Nah, persebaran yang kedua yaitu persebaran fasilitas. Pendidikan kesehatan menciptakan kesenjangan sosial antara desa ke kota, pusat ke pinggiran, wilayah maju ke wilayah tertinggal. Nah, penerapan geografi yaitu mengidentifikasi kesenjangan wilayah. Yang kedua, memetakan struktur sosial berdasarkan faktor ruang seperti perumahan, pendapatan, pemukiman elit versus pemukiman kumuh. Dan yang terakhir, analisis keruangan pemukiman atau zoning sosial. Pola dan proses sosial. Pola sosial adalah bentuk keteraturan interaksi sosial, sedangkan proses sosial adalah dinamik dari hubungan sosial seperti kerjasama, konflik, akulturasi, atau perubahan sosial. Relevansi dengan geografi. Geografi menjelaskan bagaimana ruang mempengaruhi interaksi. Yang pertama ada pola pemukiman. Ada memanjang sealiran sungai atau tersebar di pegunungan, mengelompokkan di dataran tinggi. Yang kedua ada pola perdagangan, terbentuk dari pusat kota, pasar tradisional, atau simpul transportasi. Dan yang terakhir, interaksi sosial. Dipengaruhi jarak, akses jalan, perkembangan komunikasi. Dan untuk contoh proses sosial dalam perspektif geografi, seperti urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan perubahan struktur sosial. Yang kedua ada mobilitas penduduk. Migrasi memunculkan akulturasi budaya dan keragaman sosial. Dan yang terakhir ada konflik ruang, sengketa lahan, kemacetan, gentrifikasi. Dan penerapan geografi seperti yang pertama ada menganalisis interaksi desa kota, yang kedua memetakan alur pergerakan penduduk, contohnya mobilitas harian komuter. Yang terakhir mengkaji perubahan ruang sosial akibat pembangunan.
Perencanaan dan rekayasa sosial. Nah, perencanaan sosial adalah upaya mengatur pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekayasa sosial adalah intervensi yang dirancang untuk mengubah kondisi sosial menjadi lebih baik. Peran ilmu geografi. Untuk mengatakan geografi berperan seperti menganalisis, merancang berbasis keruangan. Yang pertama ada tata ruang wilayah, RT, RW. Yang kedua ada penyediaan rumah layak huni. Yang ketiga ada pengembangan transportasi massal. Dan yang terakhir ada pembangunan fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. Contoh penerapannya seperti penataan pemukiman kumuh berdasarkan kajian geografi sosial. Yang kedua ada perencanaan mitigasi bencana untuk melindungi masyarakat rawan. Yang ketiga ada pengembangan kota baru untuk mengurangi kepadatan. Dan yang keempat, program transmigrasi berdasarkan potensi lahan dan jumlah penduduk. Dampak dari rekayasa sosial berbasis geografi ialah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan desa ke kota. Dan yang terakhir, mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas dengan pendekatan wilayah. Segitu aja yang dapat saya sampaikan.